Pengertian fonologi dan fonetik menurut Abdul Khair. Menurut Abdul Khair, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisa, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dan fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut memiliki fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, fonologi dan fonetik menurut JMW Fehar. Menurut JMW Fehar mengatakan bahwa fonologi merupakan bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu sesuai dengan fungsinya untuk membedakan makna leksikal dalam suatu bahasa. Sedangkan fonetik menurut JMW Fehar adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Jenis-jenis fonetik menurut Abdul Khair. Abdul Khair membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi tiga jenis fonetik, yaitu 1. Fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam, atau bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitasnya alam. Yang ketiga, fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Jenis-jenis fonetik menurut JMW Fehar. JMW Fehar membagi jenis-jenis fonetik menjadi tiga, yaitu yang pertama, fonetik akustik. Fonetik akustik adalah menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisisnya sebagai getaran udara. Apabila kita memetik gitar misalnya, maka tali gitar atau senar akan bergetar, sehingga menyebabkan udara bergetar pula, dan terjadilah bunyi yang kita dapat dengar. Pada pendapat Abdul Khair, fonologi dan fonetik mempelajari dan menganalisa runtutan bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi bahasa tersebut memiliki fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan pendapat Fehar menyatakan sebaliknya, yaitu mengamati bunyi suatu bahasa dengan fungsinya untuk membedakan makna leksikal yang ada di dalam suatu bahasa. Banyak ahli linguistik mengungkapkan bahwa fonologi adalah hal yang sama dengan fonetik, tapi kedua tokoh ini, yaitu Abdul Khair dan Fehar, menyatakan bahwa fonologi dan fonetik memiliki arti dan kajian yang berbeda. Pengertian menurut Abdul Khair adalah hakikat dan struktur bahasa secara umum dapat menambah pengetahuan tentang linguistik, sehingga kita bisa memahami tentang linguistik. Sedangkan kelebihan pendapat milik Fehar adalah beliau mengamati bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bahasa, yaitu fungsi sebagai pembeda makna, dan memperhatikan makna leksikal pada suatu bahasa, sehingga lebih terperinci dan lebih jelas. Perbedaan jenis menurut Fehar dan Abdul Khair. Pada dasarnya tidak ada perbedaan menurut kedua ahli tersebut. Menurut Fehar, fonetik akustik menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek fisis sebagai getaran udara. Sedangkan menurut Abdul Khair, fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena alam yang diselidiki frekuensi getaran, amplitudo, dan intensitas alamnya. Persamaan jenis. Banyak persamaan pendapat dari kedua ahli tersebut. Menurut dua ahli tersebut, fonetik auditory, keduanya sama-sama berpendapat bahwa fonetik auditory merupakan penyelidikan bagaimana manusia bisa menerima satu bunyi. Kelebihan tokoh Fehar bahwa beliau memperhatikan bunyi bahasa dengan mengamati fungsi bahasa sebagai pembeda makna dan
memperhatikan makna leksikal suatu bahasa sehingga terperinci jelas. Terima kasih. Dari kelompok 6 telah menyimpulkan bahwa dua pengertian fonologi menurut ahli tersebut adalah fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang memperhatikan makna bunyi yang leksikal atau bunyi yang memiliki definisi dalam suatu bahasa. Fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu fonetik organis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Artikulasi. Artikulasi adalah alat-alat bicara yang dimiliki oleh manusia. Hal pertama yang perlu diuraikan dalam fonetik organis adalah artikulasi. Alat-alat bicara manusia dapat disebutkan berikut ini. 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorokan. 3. Pangkal tenggorokan. 4. Pita suara. 5. Rongga kerongkongan. 6. Akar lidah. 7. Pangkal lidah. 8. Tengah lidah. 9. Daun lidah. 10. Ujung lidah. 11. Anak tekak. 12. Langit-langit lunak. 13. Langit-langit keras. 14. Gusi. 15. Gigi atas. 16. Gigi bawah. 17. Bibir atas. 18. Bibir bawah. 19. Mulut. 20. Rongga mulut. Dan 21 adalah rongga hidung. Apabila istilah ini dipakai dalam bentuk kata sifat, maka kita pinjam kata sifat itu dari bentuk latinnya. Misalnya, kita tidak lazim memakai sebutan bunyi bibir atau bunyi gigi, melainkan bunyi labial dan bunyi dental. Alat-alat bicara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator sendiri adalah bagian alat ucap yang dapat bergerak, yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan bibir bawah. Titik artikulasi adalah bagian dari rongga mulut yang dituju oleh artikulator dalam proses penghasilan bunyi, yaitu pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, dan bibir atas.